Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First blood! Selamat datang di podcast Mutak. Selamat datang, gue Raka. Gua Fatur. Oke, hari ini kita akan ngobrolin apa nih, Raka? Gue pengen yang seru-seru sih, gue malas banget ngomongin yang terlalu berat. Oke. Kayaknya hal-hal yang sering kita lakukan dan fun. Apa ya? Apa? Narkoba? Jangan ketahuan enggak ya? ketahuan. Salah ya. Enggak, no drugs ya. Oke. Gimana kalau kita ngomongin soal gadget, tapi lebih ke spesifik lagi. Gue tuh suka banget mainin gadget gue di satu hal. Gue suka banget main game. Oh, main Gitu. game. Lo suka gak sih main game? Suka banget sih. Ya, game-game apa tuh yang lo suka? Yang offline apa yang online? Jujur yang online. Kenapa tuh online? Karena kebetulan memang itu sih yang gue suka. Apalagi ya. Jenis gamenya yang lu Oh. spesifik gak jenis game itu karena memang genrenya atau memang lu suka gamenya aja gitu? Lebih ke gamenya aja sih. Kalau memang ada game offline yang memang gue suka, ya gue bakal tekunin kira-kira kayak gitu. Tekunin dia, tekunin kayak belajar ya. Tapi kalau misalkan ada game yang online yang memang seru gitu, ya udah gue mainin juga. Oke, berarti kita ngomongin game nih ya kali Boleh, ini ya. boleh. Asik Siap. banget sih kayaknya. Oke, tadi lu bilang katanya lu suka main game. Mm-mm. Game apa sih memang? Aduh, gue bingung nih kalau ceritanya. Karena memang banyak banget terinstall aplikasi game di handphone gue. Ada berapa Nah, memang? Aduh, gue kayaknya harus ditampil screenshotan deh. Saking banyaknya ya. Bentar dulu, gue lihat-lihat dulu. Ini karena saking banyaknya, ini 1, 2, 3, 4 halaman. Satu halaman aja itu 3 kali 4. Berarti 12 kali 12. 48 game ada di handphone gue. Wow. Tapi jangan salah, ini gak semuanya gue mainin. Oke deh, dari 48 game yang lu install, nah mana yang paling lu suka mainin? Yang frekuensi maininnya tuh memang paling sering lah atau lu suka banget? Tergantung momen sebenarnya sih, tapi memang belakangan ini nih gue suka banget sama satu game yang kayaknya nyentuh gue banget sih. Aduh, ini gue kalau ngebahas game ini selalu melodrama gitu karena memang game ini lebay buat gue. Gue mengenal game ini lebay dan ternyata waktu gue mainin game ini juga sangat lebay. Di dalam game itu tuh ada kondisi momen tertentu yang bikin lebay banget buat gue. Oke, kayaknya gue belum kegambar nih. Game apa sih itu? Ini judulnya gamenya Sky. Sky. Children of Light kalau nggak salah gitu. Oke, itu game kayak gimana tuh? Ini sebenarnya game explore gitu loh. Gamenya itu lu harus mengeksplorasi daerah. Adventure berarti? Kalau adventure tuh gimana ya? Gue juga bingung itu masuk adventure apa bukan ya? Karena lu, ya adventure sih ya petualangan. Tapi petualangan itu lu nggak melawan musuh. Oke. Jadi bedanya tuh lu memang harus mengumpulkan sesuatu, mencari sesuatu sampai terakhir tuh lu harus menyerahkan diri untuk menyerahkan semuanya. Oke. Gue kayak dramatis banget karena yang bikin dramatis sebenarnya karena gue mainin itu sehari semalam pertama kalinya ya pertama Oke. kalinya setelahnya Saking sih lu akhirnya suka gua- banget gitu ya. akhirnya sih gue sekarang kasih jadwal rutin. Oke. Kan gue punya ini ya punya kehidupan, gue nggak mau no life. Oke, Kalau lu sendiri gimana? gue juga suka main game jujur Ah. gitu. Dan di antara beberapa game yang pernah gue mainin, yang sampai sekarang bertahan adalah Captain Tsubasa Dream Team. Oke. Gila ya itu. Kayak Gue nonton filmnya. jelas kayak angkatan kita kita. Nggak kan sekarang diulang lagi. Oh, iya. Cuman yang bikin gue sebel di TV nggak pernah tuntas. Benar. Jadi baru sampai episode berapa terus itu ulang lagi gue sampai enek gitu kan nontonnya. Akhirnya gue nontonnya ya mohon maaf lahir batin ya lewat internet gitu. Nah, yang sekarang lagi gue mainin terus gitu sampai sekarang adalah Captain Tsubasa Dream Team. Kayaknya nggak banyak deh yang mainin itu. Itu mainnya kayak PS gitu. Iya macam Kayak atau apa tuh namanya soccer. macam PS dan lu kayak sebenarnya ngumpulin kartu-kartu bagus gitu loh, kayak pemain-pemainnya, lu gacha dan lain sebagainya. Oh, ada gacanya juga Ada. ya. Terus Oke. setelah lu gacha kan ada tipe-tipe pemainnya juga tuh. Ini sebenarnya collecting game ya sebenarnya ya. Ini
Cuma mungkin modelnya aja kali Nah, beda. tapi serunya itu si pemain-pemainnya itu yang udah kita dapetin bisa kita evolve. Oh, jadi misalnya lu dapat Tsubasa nih, Tsubasa bisa lu evolve jadi dewasa. Enggak juga. Karena di film gak pernah dewasa dia, gue Benar. sebel. Tapi ada yang 2002 atau Road to 2002 yang Piala Dunia. Oh, iya. Nah, misalkan lu dapet Tsubasa yang rate-nya itu SSR. Yang Apa kan, tuh? Super rare. Apa? apa ya? Gue belum tahu tuh. Itunya apa? Super duper rare. Pokoknya itu pemain paling bagus yang bisa lu dapetin ketika SSR gacha SSR. Bukan ultra rare ya, UR. Ultra rare Ada lu lagi? ada lagi, tapi itu setelah lu evolve tadi. Oke. Jadi untuk dapat pemain yang ultra rare atau UR itu lu harus evolve gitu. Nah, memang nih game-game model begini mungkin teman-teman banyak yang paham juga ya, atau malah banyak yang bingung. Karena game-game collecting gue juga main sebenarnya, sempat Tsubasa sempat main, terus cuman memang gue nggak mendalami. Game-game collecting itu yang pernah gue mainin tuh ini KOF All Stars, ini yang agak lama gue mainin. Itu King of Fighter. Oh, Jadi ngumpulin kartu, Benar. ngumpulin karakter, lu evolve. Cuma lucunya ini tuh gampang banget sampai maksimum. Jadi gue bingung mau diapain lagi. Oke. Sekarang ngoleksi dia tuh eventnya suka kolaborasi gitu. Yang susah adalah ketika kolaborasi karena waktunya terbatas. Oke. Gitu. Ini kita mau fokus di ngomongin gamenya nih atau gimana? Kayaknya lama banget deh kalau kita bahas. Apalagi lu kan yang gamenya ada 48 gitu. Kalau mungkin gue bahas semua. Gini aja kali. Ini kita sama-sama suka main game. Kemudian frekuensi main game kita mungkin ada di angka yang cukup tinggi nih. Iya. Tapi setinggi apa? Coba kalau lu. Gimana ya? Kalau nyebut frekuensi gue tiap hari masalahnya mainin ini. Nah, Oke. Kayak ini gue mainin tiap hari. Gue sampai punya jadwal rutin. Tiap pulang ke rumah tuh gue mainin ini. Berapa lu spend waktu untuk main game tiap harinya? Dia ini tuh kan ada daily quest gitu loh. Sama lah game juga ada daily quest Ada, kan. pasti. Ada daily questnya ini itu biasanya baru tuntas itu secepat-cepatnya lu ya nuntasin kemungkinan tuh setengah jam. Itu paling cepat lu biasanya ngebut tuh nuntasinnya. Tapi biasanya gue setengah jam mainnya santai, ketemu teman-teman di dalam game segala macam. Niatnya sejam. Oke. Kenyataannya 2-3 jam. Wow. Nyampe rumah jam 7 misalkan. Selesai jam 10 dong. Ya. Dan tapi akhirnya sih gue bisa ngontrol diri gue karena game ini nggak bisa gue, maksudnya sambilan tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa di pause atau di autopilot gitu ya? Nggak bisa. Jadi mungkin ini yang bikin menarik juga karena ya lu harus mengorbankan banyak hal ketika misalnya aduh gue nanggung nih gitu kan. Oke. Ya udah akhirnya mending gue milih. Gue di sini latihan priority sih. Jadi makanya akhirnya gue main selalu di atas jam 9. Dari jam 9 jam 10 biasanya tengah malam. Ketika misalkan memang lu juga lagi nggak ada kerjaan gitu ya. Betul. Oke. Kalau gue sih jujur nggak terlalu lama ya kalau main game karena agak pusing juga lama-lama gitu. Kalau dulu mungkin ketika main PES, dulu gue main PES juga tuh. Gue maniak berarti ya, sorry. dulu mungkin kita sama gitu kan. Lu main udah loh, PES. Iya. Berarti PES tuh apa ya? Pro Evolution Soccer. Iya dari Konami. Iya. Dari Konami. Waktu itu sempat gue kalau main game itu ketika libur, udah bangun jam 6 gitu kan biasa. Jam 6. Soalnya sholat subuh lah. Sholat subuh, kemudian jam 6 tuh mulai start tuh main PES sampai siang, sampai zuhur, stop sebentar, main lagi sampai maghrib, stop lagi sebentar. Itu main di mana? Di PC di atau rumah, di PS? di laptop. Iya di PC berarti ya, di laptop ya. Dan waktu itu saking seringnya nyampe motherboard gue jebol. Bisa ya? Bisa. Kelamaan. Nah kalau itu gila juga tuh waktu itu. Gue gak sampai segitunya. Nah dulu sampai segitu itu gue main gitu loh. Sega ya zaman zamannya Sonic dan si Mario Bros itu gue main memang gila. Kalau hari libur ya. Iya. Itu kayak di 4, tau gak sih di 4 tuh ditahan-tahan selama 1 minggu karena malu marah-marah kalau main game. Sabtu Minggu tuh udah kayak surga gitu. Main tuh udah lu no life. Bener-bener sehari kayak lu gitu. Cuma modalnya kan dia pakai konsol kan. Tapi itu kan dulu nih. Kalau ya dulu banget sih emang Nintendo. Ya dan gue main PES itu pun udah lama gitu ketika gue SMA. Ketika gue SMA sama awal-awal kuliah gitu. Nah sekarang sih gue udah lumayan gak lama-lama kalau main game. Ya paling kalau misalnya main yang Tsubasa itu ya gue cuma spend waktu 1 jam lah
saat dalam 1 hari selesai. Di request ya. Ya di request Oh, yang aja. itu dan ini Atau di situ kan ada link juga. Ya. Paling supaya tetap mertahanin gue di league apa gitu. Oke. Kan ada benefitnya juga gitu tuh ketika kita ada di di league yang tinggi. Betul. Gitulah. Jadi nggak terlalu lama. Nah, by the way, lu kan sempat ada di masa lu main game itu lupa waktu banget kan. Yang tadinya niatnya 1 jam sampai akhirnya 2 jam, 3 jam atau unlimited. Unlimited ya, pernah sih unlimited itu. Ya gua rasa waktu pertama kali gua kenal Sky itu gua gila waktu itu, tersentuh tiba-tiba langsung wah gila. Oke, saking excitednya ya. Saking excitednya. Nah, kira-kira ketika lu ada di masa itu dampaknya apa sih ke kehidupan? Buruk, yang pasti buruk. Pertama lu makan lu nggak sehat ya pertama. Ya pertama sih lupa makan ya. Makan lu nggak sehat, antara lupa makan atau enggak lu ya udah lu ngerebus mie instan aja tiap saat gitu ya. Oke. Lapar mie instan. Ngejarnya kan gitu kan. Karena bisa sambilan ya. Agak susah sih sebenarnya. Jadi setidaknya itu lebih cepat gitu kan. Daripada lu harus makan berat kan, itu jadinya agak repot ya. Nah itu yang penting, yang pertama sih makannya jadi susah. Terus kemudian istirahat lu sih. Jadi kacau. Kayak ngaruhnya sih lebih ke istirahat ya. Betul, istirahat lu tuh yang jadinya berkurang banget, sama mata lu deh. Udah, kalau nggak pakai banyak duit juga. Ini kan gamenya sebenarnya gratis, jadi ya cuma ngabisin kuota doang. Kuota ya paling. Dan memang dia kan online gitu kan. Itu yang bikin dampak terasa tuh di situ gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sih jujur kalau sekarang ketika mainnya cuma maksimal 1 jam, ya nggak ngerasain dampak apa-apa sih. Paling kadang gue lupa justru malah. Lupa main game gitu. Ketika hari-hari lagi sibuk-sibuk banget gitu, banyak kerjaan, kemudian ketika nyampe ke rumah capek juga, ya udah yang gue pikirin paling tidur gitu. Atau misalkan ada kerjaan yang belum gue kerjain. Gitu. Kadang gue nyambi juga agak susah sebenarnya. Kalaupun nyambi gue paling nggak bisa bertahan 1 jam, malah lebih cepat. Gitu, paling cuma 10 menit kelar. Itu nyambi. Nah, yang biasa gue nyambi itu kalau misalnya lagi ngerjain tugas, lebih ke film atau sambil dengerin podcast misalkan. Gitu. Jadi kalau untuk urusan game gue nggak begitu sekarang. Gitu. Jadi dampaknya sih gue nggak begitu tahu. Tapi gue pernah jujur juga sih sebenarnya, gue baru ingat juga nih. Waktu kapan ya? 1 tahun yang lalu mungkin ya. Gue lagi gila-gilanya main Free Fire. Gue sempet main, tapi cuma 2-3 kali gitu. Karena memang ada temen yang juga maniak gitu. Ya jadi satu clan lah atau apa ketika main bareng gitu kan. Lu main Point Blank ya? Main. Muar kan? Luxfield. Oh gila ya kita tuh. Ternyata kita suka main Luxfield, Downtown apalagi gini. Gitu sampai beli ini kan cash. Iya benar. Gitu. Waktu itu gue sambil ngabisin duit banget Point Blank. Nah, kalau untuk kasus ini juga ketika main Free Fire agak gila juga sebenarnya, cuman gak gila-gila banget. Dia sempat beli-beli apa ya istilahnya ya? Kalau di Free Fire tuh pokoknya ya macam kita buat harus upgrade itu sih, buat upgrade beli senjata atau apa gitu. Cuma memang gak gede banget lah. Ya mungkin dalam 1 tahun gue cuma keluar 200.000 kali. Itu gak gede banget kan? Enggak. Ya gue masih kekontrol banget lah. Cuma waktu itu memang waktunya agak kurang ke kontrol nih. Gitu. Jadi gue bakal main Free Fire itu waktu itu sama temen gue setiap malam. Hampir setiap malam waktu itu. Mabar ya? Mabar dari... Mabar apa sih? Main bareng. Gitu. Ya dari jam 10 biasa start. Ya kadang sampai jam 12. Kadang bisa lebih sampai jam 2. Kalau jam 2 itu biasanya lagi weekend. Tapi kalau lagi hari biasa jam 11 jam 12. Itu kan udah mangkas waktu istirahat banget tuh. Iya benar. Gitu. Jadi kalau memang lu bilang main game lama itu ngeganggu waktu istirahat, ya gue setuju sih. Karena gue juga pernah ngalamin. Nah, tapi pernah nggak lu ada di satu situasi di mana lu harus ngerjain sesuatu atau belajar, ya tapi lu malah kecanduan main game, malah milih game. Artinya ke distract, malah milih game akhirnya. Sebenarnya soal distract ini, gue rasa gini ya. Kenapa sih? Gue juga lu pernah kayak gitu. Pernah ketika ada tugas ada apa segala macam, kayaknya gue lebih memilih main game. Karena sebenarnya itu salah satu bentuk pelarian menurut gue ya. Gue baru menyadarinya tuh akhir-akhir ini kayak
Oh, kayaknya ini nih. Kenapa dulu gue sempet kecanduan game tuh kayaknya ini pelarian. Oh indeed, ini juga gue pernah dengar podcast yang katanya itu game ini adalah salah satu bentuk pelarian yang apa ya ngasilin istilahnya hormon apa dopamin atau apa? Oh ini ya pokoknya Iya, hormon itulah ya. Yang nanti menyenangkan. Yang menyenangkan yang membuat kita senang tanpa ada unsur chemical. Oke. Jadi lebih aman secara teori. Tapi secara psikis. Secara psikis bisa. Oke, Secara lanjut. psikis kayaknya agak bahaya juga ya karena Iya. kita sering banget lari dari kenyataan. Benar. Dulu tuh ya gitu. Dulu gue main Ragnarok. Itu game online pertama gue sih main itu. Lu main RF gak sih? RF tuh ya. Sudah. Ini yang robot bukan sih? Iya, main tapi gue lupa karena cuma jadi gue tuh lucunya gue main game tapi tuh kalau udah berapa kali main terus gue nggak terlalu nyaman ya udah sang gue tinggalin. Yang paling parah dulu sih gue Ragnarok terus kemudian gue Tantra tuh apa segala macam yang online tuh sampai Gunbone udahlah pokoknya itu gue main. Nah itu gue sampai nginep-nginep loh di warnet waktu itu. Happy hour berarti. Iya, itu dari gue ngambil yang 12 jam. Wah. Jadi lu bayangin karena itu lu masih sekolah, masih SMA, duit lu nggak banyak. Iya. Happy hour itu harus lu manfaatkan semaksimal Benar. mungkin. Itu gue bener-bener mata gue udah kayak orang, kayaknya gue udah siap mati di waktu itu. dan hitungannya tuh happy hour tuh memang nguntungin banget kan? Kayak Nguntungin misalkan banget. kalau kita mainnya per jam dengan kita pilih paket happy hour gitu, Iya. itu jauh banget benefitnya. Cuma kita harus ngeluangin waktu lebih aja. Teman jadi gila sih Iya. kita. Nah waktu itu ya kayaknya baru gue sadari sekarang tuh karena waktu itu mungkin gue menghindari kehidupan sekolah yang tidak menarik atau kehidupan rumah juga yang kurang fun juga gitu kan. Bisa jadi kan gitu kan. Iya. Dan memang waktu itu momen-momen di masa itu yang seingat gue ya, oh ya ini di sekolah waktu itu lagi nggak asik gitu kan. Entah ada perundungan, entah apa gitu kan, atau sedang lagi lu ditolak cinta lu segala macam kan. Lu perlu pelarian gitu Betul. kan. Nah, lu cerita ke nyokap lu yang ada lu Ngapain sih pacaran-pacaran? apaan sih gitu kan ya. Pokoknya jadi udahlah tabu menceritakan hal itu tabu. Jadi akhirnya udah lu larinya ke warnet. Atau justru di rumah lagi gak nyaman, bokap lu ngoceh-ngoceh gitu Benar. kan. Atau mak lu uring-uringan gitu kan. Aduh daripada gue di rumah, bilang aja nginep di rumah temen gitu kan. Udah itu terjadi gitu kan. Awalnya sekali dua kali akhirnya selalu jadi alasan ketika gue menghadapi masalah. Jadi ada masalah apa nih, gue belum ngerjain tugas apa segala macam, tugas numpuk, gue malah malas, gue mendingan gue ke internet deh, ke warnet. Itu sih. Jadi bahkan sampai sekarang pun gue ngerasa ya kenapa akhirnya waktu itu gue sempet main semalaman seharian tuh itu kayak gue balas dendam sih sebenarnya. Kayak itu tuh ada momen gue kerja sampai full selama 1 minggu, terus ada dapet momen libur dilalah pas banget. Itu kan gue tandain wishlist di Play Store karena itu game awalnya si Sky itu rilisnya di iPhone. Oke. Jadi di iPhone tuh rilis lebih awal dan memang si pengembangnya tidak pernah mengeluarkan versi iOS, versi Android. Ngeselin kan? Sementara trailer-trailernya segala macam gue ngeliat di YouTube tuh, gila ini menarik banget gitu kan. Apa Android segitu hinanya atau bagaimana? Nah akhirnya begitu muncul apa tuh namanya kalau di Play Store tuh ada sebelum dia rilis gitu loh, apa sih? Ya pre-release gitu lah ya. Pre-release gitu lah. Jadi pokoknya tuh kalau kita subscribe terus nanti kita masuk di wishlist nanti dikabarin gitu. Dilalahnya pas banget selesai kesibukan itu lagi abis hektik tiba-tiba itu gue dapet notif itu gitu kan. Udah gue sebenarnya sih gue telat sehari. Jadi rilisnya tuh kemarin ya. Terus anggaplah hari Senin misalnya. Gue install di hari Selasa, gue coba. Dan waktu itu memang lagi nggak ada apa-apa kan, lagi PSBB juga gitu kan. Udah PSBB belum ya kayaknya waktu itu? Kayaknya sebelum PSBB sih. Tapi maksudnya udah momen corona ya. Jadi itu kayak memang kesibukan kita sudah mulai berkurang. Gue install, main, tahu-tahu udah bablas aja tuh, langsung gue full banget deh, pokoknya full banget. Wah nih dapat ini langsung. Jadi itu kan dia ada 7 gate, semua 7-7-nya tuh gue masukin gerbang itulah ya, gerbang kehidupan itu di sana. Nah terakhir itu ternyata kan gue pemain baru ya di situ. Ternyata ada teman di situ yang baru kenal dan ngajak ini nemenin selama proses adventure gue gitu. Nah dia tuh kayak gue baru tahu sekarang nih setelah gue main lama kayak jadi selama ini dia ngece ya sama gue, ngejek kayaknya sama gue karena gue tuh lebay waktu di game itu gue ngechat ke dia tuh dia bisa dapat fitur chatnya, chatting sama temen main. Kita tuh harus berkorban. Nggak bisa lu di awal langsung chatting. Memang dilarang sama gamenya. Dan bahkan pakai nama asli pun nggak bisa. Jadi memang begitu masuk
itu lu langsung ke random namanya. Nama lu jadi apa gitu kan. Oke. Nama temen jadi apa gitu kan. Jadi memang nggak bisa. Nanti kalau kita udah kenal banget ya, baru bisa chatting tuh setelah lu menghabiskan jadi ada mata uangnya di situ tuh dia bentuknya lilin. Lilin banget Children of Light gitu. Iya. Jadi ngasih lilin gitu kan, ngasih lilin bla bla segala Dalam macam. jumlah tertentu gitu Dalam ya. jumlah tertentu yang lu dapatnya aja harus usaha karena dia ngambilnya dari cahaya. Satu cahaya itu tuh dapatnya paling seberapa titik. Nah. Jadi lu harus ngumpulin gitu kan Iya, untuk iya, bisa iya. dapat 1 lilin. Sementara untuk bisa upgrade itu butuh 3 lilin kayak gitu kan. Nah, untuk sampai chat itu ada agak di top. Jadi memang susah. Oke. Nah, begitu gue dapet temen itu bisa chat terus kemudian dia cerita-cerita segala macem, gue lebay itu chatnya. Maksudnya gue merasa akhirnya gue mengetahui kalau gue berlebihan waktu di awal. Gue bilang kayak thank you ya gitu segala macem. Lu lebay banget deh gitu kan. Terus kayak kan masuk ke apa sih itu daerah-daerah yang sebenarnya nggak ada musuhnya sih. Dia tuh ada dragon gitu loh, ada naga yang dia memang dia tugasnya cuma makan-makan doang. Sebenarnya bukan kita harus bunuh, dia nggak bisa dibunuh. Oke. Jadi lucunya musuhnya dia tuh nggak bisa dibunuh. Iya, jadi nggak ada pertarungan sama Nggak ada sekali pertarungan ya. sama sekali. Lu memang harus menghindar gitu kan. Oke. Nah akhirnya tuh di momen tersebut tuh kayak di sini kamu harus mengorbankan seluruh ini cahayamu. Gue langsung sorry segala macam. Sorry. Lebay deh sumpah. Gue Oke. sampai dan musiknya sumpah keren banget. Seru banget gitu ya. Keren banget gitu. Gue waktu itu malah nyuruh lo nginstal kan ya? Gue pernah install, cuma nggak lama gitu. Karena kebetulan waktu itu gue harus memilih juga. Emang hidup di antara dua pilihan. Iya, karena memori HP gue sempat penuh. Nih gue entah kenapa nggak bisa gitu untuk pakai micro SD karena gue pakai dual SIM Oh iya gitu. Dan dia slot cuma ada 2. Berarti lo Jadi harus gue ganti ya. antara gue memang pakai dual SIM atau nanti gue korbanin SIM gue cuma 1, akhirnya bisa pakai micro SD. Kayaknya nggak mungkin sih. Gak tahu nih gue. Dua-duanya nomor penting soalnya. Ya itulah momen karena gue habis capek menjadi balik lagi nih ceritanya ya. Terus di situ ternyata akhirnya gue terus subuh-subuh pagi-pagi kan gue langsung keluar-keluar tuh di grup-grup kan. Nah. Ini game bisa sok seru deh gitu, gue sok Iya. seru gitu. Karena memang gue mengalami momen personal. Oke. Itu yang bikin gue akhirnya keranjingan istilahnya ya, kecanduan di game itu. Nah kayak gini. Tadi kan kalau ngedenger cerita lu itu kayaknya seru banget gitu dan bikin lu memang kayak lupa diri gitu Betul, lah ya. bener. Nah, Lu sendiri Mas Subasa ada momen gitu gak sih? Maksudnya di awal-awal main terus lu tiba-tiba bablas gitu? sebablas-bablasnya jujur gue paling maksimal tuh 2-3 jam kali ya. Itu gue beneran sampai pagi loh. Gue nggak bisa kalau Subasa ya, tapi kalau yang Free Fire bisa. Kalau yang Free Fire bisa. Nah by the way kita balik lagi ke yang tadi. Kenapa sih itu bisa bikin lu lupa diri gitu? Kenapa? Padahal mungkin ada satu situasi di mana lu harus ngerjain sesuatu apa gitu. Sampai akhirnya lu mutusin, gue lanjut aja. Apa sih yang bikin lu mutusin buat lanjut aja? Ya salah satunya di situ lebih menyenangkan ya. Ini ada satu momen mungkin kalau teman-teman dengar juga kayaknya ya tahu lah seberapa lebaynya gue dengan game itu ya. Karena ada satu orang yang dia itu selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis di game itu. Jadi kayak misalnya nih lu ada quest untuk melakukan meditasi. Iya. Jadi meditasinya itu lu harus menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu kayak gini. Momen apa yang paling membuatmu bahagia? Kayak gitu-gitu loh. Pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan filosofis, pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh ke hati lu gitu. Oke. Ya itu akhirnya membuat gue di sini gue ngerasa nyaman, berasa kayak di rumah. Wow. Gila gue terjebak ya, sumpah gue terjebak. Nah tapi bener sih, maksudnya kayak gini juga. Tadi kan lu sempat mention juga tuh. Jadi game itu adalah sebuah pelarian. Dan gue juga pernah dengar satu podcast yang ngomongin tentang game, di mana memang game itu apa ya, punya sesuatu yang gak dimiliki dunia nyata. Iya. Gitu. Misalkan Betul, jelas yang pertama tadi game itu lebih senang, menyenangkan. Gitu ya. Itu udah jelas lah. Karena memang diciptakan dengan tujuan entertain gitu. Kemudian di game itu punya tujuan yang jelas sebenarnya. Ya benar. Quest-questnya tadi udah jelas ya. Objektifnya tuh jelas. Gitu. Kayak misalkan apa yang harus dia lakuin, ketika dia lakuin tuh akan dapat apa. Mungkin itu kali ya yang bikin, wah gue bisa nih ngelakuin ini. Ya oke, gue punya waktu sekitar 1 jam lagi misalkan, gue bisa lah lanjutin. Betul. Yang padahal nanti ada satu case yang kita gagal,
gitu. Ayo Lanjut, coba lagi ulang lagi. retry gitu. Nggak sama sih Gitu gue. kali ya. Sama ini juga. Jadi game itu punya unsur apresiasi yang luar biasa. Ya, ya benar sih. Setiap kali lu dapat apa di dalam game ya, itu biasanya memang ada rewardnya yang kelihatan. Iya, jadi apapun yang lu kerjakan, entah apapun itu gitu, ketika lu berhasil, lu bakal dapet reward yang luar biasa. Benar. Sekecil misalkan lu main game petualangan, di mana nanti misalkan dia nyelamatin sesuatu gitu, seseorang. Ketika sudah diselamatkan, akhirnya si orang itu bilang, terima kasih ya kamu adalah penyelamatku gitu. Iya sih. Ya gimana Kayak orang waktu nggak seneng main gitu. Mario Bros kan. Iya. Putrinya kan bilang, thank you Mario. Gitu, maksudnya sesimpel itu, tapi membuat kita tuh kayak Berhasil. gue nggak dapet ini di dunia nyata. Iya. Gitu, orang lain nggak mengapresiasi gue kayak di game ini. Gitu nggak sih? Itu mungkin yang kebanyakan orang membuat game sebagai pelarian. Gitu kali ya. Bisa juga ya, atau ya benar juga sih. Tapi mungkin gini juga ya, kenapa sebenarnya di kehidupan nyata banyak lah kita dapat reward juga banyak. Cuman kalau di game itu kan jelas, lu misalnya nih untuk bisa dapat ucapan terima kasih gitu ya, lu harus melakukan ABCD dan kita menganggap reward itu tuh benar-benar karena kita sudah melakukan hal itu. Iya. Gitu. Walaupun ada orang yang nge-cheat ya. Kita nggak anggap itu lah ya, coba. Kita nggak anggap cheat ya, pokoknya kita nggak bahas tentang cheat gitu ya. Jadi pokoknya lu melalui halang rintang itu baru lu kemudian dapat ucapan terima kasih. Sementara di dunia nyata nih yang misalnya lu sering banget dapat ucapan terima kasih ya Tur gitu. Tapi banyak basa-basi nggak sih itu? Karena apa gitu? Kayak kenapa terima kasih gitu kan? Gue nggak melakukan apa karena mungkin akhirnya nggak jelas objektifnya tadi gitu kan. Ya mungkin ini bisa kita jadi dengan tahu ini sih gue jadi merasa perlu belajar untuk ketika mengucapkan terima kasih gue sebutkan reasonnya gitu kayak oh makasih lo Tur lu udah nungguin gue gitu misalnya. Jadi jelas gitu makasih lo Tur lu udah ngorbanin waktu buat nungguin gue kan bisa jadi kan atau kalau cuma sekedar terima kasih makasih ya Tur kan kayaknya apa sih yang diterima kasih ini juga apa sih gitu kan? Apa basa-basi doang apa sih? Oh iya gitu karena itu kali ya jelas itu tadi. Benar. Gitu sih makanya banyak dari kita gitu atau mungkin para pendengar yang memang suka banget main game gitu. Apalagi kalau misalkan nanti kita bandingkan game dengan misalkan dengan pelajaran atau apa, benar. itu kan nanti bakal jadi lebih luas lagi gitu loh pembandingnya. Gitu. Tapi di satu sisi ini sih yang harus kita tahu bahwa bermain game itu ada positifnya, benar nggak sih? Betul. Oke. Gue setuju banget. Menurut lu apa positifnya? Fun yang pasti. Yang pasti refresh otak ya. Iya, beberapa game itu sebenarnya mengajarkan kita banyak hal. Di game Sky ini juga gue diajarkan tentang ya lu ini game sosial game kan. Di situ ada kita online sama orang lain, terus kita saling tolong, tanya-tanya walaupun nanyanya pakai bahasa isyarat karena lu nggak bisa chatting dan nggak ada suara. Nggak ada mikrofon kayak lu main apa tuh game-game online sekarang kan sumpah serapah ada di dalam gamenya gitu. Yang di game ini tuh kenapa menurut gue asik karena dia menjaga hal itu semua. Gitu. Bahkan ketika lu aktifin fitur chat setelah mengorbankan banyak hal, itu aja sama dia di warning. Jadi lu mau ngaktifin chatting aja di warning gitu. Nah ini yang akhirnya tuh buat gue ini mengajarkan kita untuk jaga ucapan gitu. Oh ya nih terus kemudian jaga sikap. Terus gimana caranya lu mentransfer informasi hanya dengan emoji. Jadi itu emojinya kan dia diperagain kan sama si karakternya. Kalau lagi nunjuk gimana, kalau kita nggak mau gimana kayak gitu-gitu. Jadi ada dia tuh ada pose-posenya yang bahkan untuk dapetin pose itu aja kita tuh ada questnya. Jadi lu untuk bisa bilang nggak mau, misalnya dengan ekspresi nggak mau, itu lu harus mengumpulkan apa gitu kan. Itu yang kita jadi berlomba-lomba ngumpulin ekspresi juga. Mungkin untuk yang nggak relate dengan game ini bisa kasih bisa apa ya? Sorry. Ya takutnya gitu ya. Takutnya gitu. Ketika mungkin kalian main game yang lain, ada misalnya Mobile Legends atau apa, mungkin kasusnya sama kayak ya game itu nggambarin kita kerjasama atau untuk dapetin kemenangan itu perlu banget perjuangan gitu, kompak gitu, tahu apa namanya istilahnya itu objektif game gitu. Apa sih yang harus dikejar? Ya misalkan kalau di Mobile Legends itu kan ngancurin tower lah. Ya udah, itu tujuan utamanya. Jangan misalkan lu malah tiba-tiba keluar arus dengan gue pengen banyak-banyakan kill.
Nah, gitu. oh iya, walaupun memang ada orang-orang dengan yang akhirnya tujuannya berganti ya. Banyak-banyak, apalagi kalau lagi mainnya gabungan sama teman tuh rese temennya kayak gitu. Kagak kelar-kelar mainnya, gue sebel banget main Mobile Legends, teman gue yang ngumpulin kill. Karena gue nggak bisa kill, misalnya. Misalnya karena gue healer. Atau tank gitu ya. Ya tank, yang ada lu cuma digebukin doang. Gitu. Berarti itu kali ya, apa masa tujuannya positifnya dari Betul. game. Dan memang kayak beberapa game kan perlu strategi ya, kayak Mobile Legends tuh perlu banget strategi, dan itu menurut gue positif banget. Banyak banget sih, biasanya di game yang lain juga sama gitu, entah Free Fire atau PUBG atau CODM gitu, atau game-game populer sekarang lah, perlu banget strategi. Dan sekarang misalkan di e-sport sekalipun, kalau lu tahu yang main game itu benar-benar ada pelatihnya, ada strateginya, jadi nganggap bahwa yang main game itu adalah orang yang nggak jelas, nggak bisa sekarang. Iya gak sih? Iya, walaupun gue ngeliat temen gue gak jelas. Sebenarnya yang bikin gak jelas tuh gini loh, teman-teman kita yang mania game tuh sorry to say mereka no life gitu kan. No life tuh ya itu istilah zaman sekarang sih ya, no life. Jadi dimana mereka main game tuh priority number one gitu kan, sehingga mereka lupa makan, lupa ibadah, atau bahkan lupa untuk say hi sama orang tua, mereka di kamar aja, keluar jamuran gitu kan. Menurut gue itu sih yang bikin merusak image para game-game yang gamer-gamer yang sebenarnya positif. Gitu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri, memang itu kan yang ditawarkan kan. Nah berarti setelah tadi lu bilang kayak gitu, di sisi positifnya berarti ada sisi negatifnya juga. Gitu. Apalagi tuh selain itu, selain orang-orang bisa jadi no life gitu loh. Yang paling terasa sih memang itu ya. Apa ya yang paling berasa negatifnya tuh? Ya pertama gue terjebak sih sama dunia game itu tadi ya. Maksudnya itu kayak gue selalu membandingkan, ya itu tadi, jadi selalu mencari itu untuk pelarian gitu. Jadi gue ngebandingin ketika kehidupan nyata ternyata lebih pahit daripada kehidupan di game. Artinya berdarah-darah di game tuh lu bisa hidup lagi. Sementara lu berdarah-darah di dunia nyata, lu sakit banget rasanya cuy gitu sih. Iya. Dan ini juga kali negatifnya itu, kalau yang tadi udah kita obrolin, ya bikin kita jadi nggak fokus terhadap apa yang lagi kita kerjakan. Benar-benar nggak fokus ya. Terdistraksi gitu. Jadi game itu adalah distraksi itu sendiri gitu kan. Nah, oke. Kayaknya kita udah ngobrol banyak nih tentang game. Nah, mungkin di sesi akhir ini bisa nggak lu atau gua nantinya ngasih semacam apa ya? Kalau dibilang tips juga karena kita bukan ahli ya. Mungkin gini kali, sharing lah ya. Sharing tentang gimana caranya kita bisa tetap main game, tetap dapat positifnya tanpa kita harus melupakan dunia nyata, atau tanpa kita harus melupakan apa yang harus kita kerjakan. Betul. Memang kalau menurut gue nih anak-anak yang baru main game dan kecanduan, sebelum kecanduan sebenarnya ini harus banget diajak diskusi sama mak bapaknya. Jadi jangan ditinggalin kasih gadget terus tinggalin gitu kan. Harus diajak diskusi, karena gue kan menemukan gini, bagaimana cara menyiasatinya kan gue dapetnya sekarang nih. Maksudnya tuh dulu pun gue no life gitu kan. Katanya gue dapetnya sekarang tuh ya karena gue sudah mulai beranjak dewasa gitu ya. Sudah mulai bisa melihat mana yang harus gue prioritaskan. Itu yang akhirnya membuat gue main game bisa gue batasi. Nah sebenarnya untuk anak-anak kan mereka belum merasa punya tanggung jawab, sehingga itulah yang membuat mereka biarin aja, gue main game juga apa sih gitu kan, nggak ada yang perlu gue pikirin. Itu. Nah ini kenapa mereka harus diajak diskusi. Jadi kalau menurut gue nih, kenapa gue bisa akhirnya menyiasati waktu, karena gue sudah mulai tahu gitu loh mana yang harus gue utamakan, dan gue mulai menempatkan game ini memang sebagai tempat untuk nyari fun. Jadi memang makanya kenapa gue main game ngacak-ngacak, begitu game udah susah nggak gue mainin. Dan gue selalu bilang sama anak-anak atau sama orang-orang yang gue kenal, sorry gue nggak main game untuk gue susah. Jadi gue nggak bakal ikut e-sport karena gue nggak mau susah-susah gitu. Nah gue ngapain? Karena gue menempatkan game sebagai tempat untuk mencari fun. Ketika udah itu nggak fun, tinggalin aja. Gue tinggalin. Dan kenapa bisa banyak game gue? Ini ada Honkai, ada apa segala macam. Karena udah susah. Udah ngapain sih gue? Udah nggak fun lagi gitu. Walaupun mungkin sebenarnya ada orang yang nggak setuju dengan gue karena menganggap lo berarti gampang nyerah dong. Terserah kan? Karena beda tujuan. Benar. Buktinya di Sky ini gue sampai bertahan sampai sekarang. Gitu kan. Tapi yang penting dengan tujuan apa ya, prinsip lu tadi ya, dengan prinsip lu tadi lu bisa jadi
apa ya, memaksimalkan waktu lu untuk main Betul. game sekarang. Nah, ini gue pernah tahu juga ternyata dari kecil pun sebenarnya kita dibolehin main game. Nah, tapi dengan pengawasan orang tua. Jadi memang parenting itu memang benar-benar harus Iya. ini apa dipelajari oleh seluruh orang tua atau kita yang mau jadi orang tua sekarang Benar-benar. gitu. Dan apa ya, orang tua juga perlu tahu bahwa bermain game itu nggak sepenuhnya negatif, tapi memang nggak sepenuhnya positif juga. Betul. Jadi ketika anak main game, gua rasa sih jangan langsung dilarang. Iya. benar, Apalagi betul, tanpa ada reason yang jelas ya. Kamu nggak boleh main game. betul. Besok ulangan. Ya atau apa gitu karena nggak jelas. Karena apa nggak. Terkadang orang tua kan kayak gitu. Ngelarang sesuatu karena hanya karena dia takut. Betul. Takut hal-hal yang sebenarnya Belum tentu tahu gitu kan. ketahuan gitu. Dan dia memang nggak tahu juga apa dampak terburuknya apa sih gitu. Memang harus diskusi sih, maksudnya harus ngobrol gitu kan. Jadi kayak misalnya gini kayak tadi ya, jangan main game besok ulangan. Sebenarnya kalau diajak diskusi itu kan lebih enak ya kayak misalnya, besok kan ulangan, kamu udah nyiapin apa? Iya. Itu lebih enak kalau gitu. Oh iya aku belum ngerjain PR. Oh iya aku ya ditinggalin lah. Gitu. Benar. Jadi gue dulu pernah begitu juga, nyokap gue juga beberapa kali, kamu udah ngerjain PR belum gitu kan, segala macem gitu kan. Dengan cara yang enak betul, dengan cara yang enak gitu kan. Jadi dia nggak ngelarang main game. Besok kan ada ini, katanya ada ulangan, udah disiapin belum? Tujuannya mungkin orang tua memang ngelarang main game, Iya. tapi nggak langsung kayak misalkan gitu. Sini deh bentar di pos bentar gitu main Tapi gamenya. endingnya sih ya dimatiin. Ya, tapi kayaknya gue pernah tahu caranya juga gitu untuk ngelarang anak main game tapi tanpa ada kata jangan. Gitu. Iya dicabut. Nggak, gue pernah ngalamin gitu ya, dicabut listriknya. Itu nanti kayak yang kasus yang waktu itu loh yang sempat rame. Apa tuh? Yang dia ngamuk-ngamuk. Tahu nggak sih? Iya. Lupa banget. Itu udah maniak banget sih anaknya. Udah kecanduan parah. Takutnya kayak gitu kan. Tapi untuk orang-orang yang mungkin cuma casual gaming, bisa banget orang tua jangan langsung dilarang, apalagi HP-nya dimatiin atau dibanting atau apa gitu ya. Coba diajak ngobrol Bener. gitu kali. Misalkan kalau dia mau ulangan, coba deh pause dulu, ibu mau ngobrol atau ayah mau ngobrol. Kamu besok kan ada ulangan. Kamu udah nyiapin apa gitu kan? Betul. Bisa terus kamu sekarang lagi ngapain? Main game. Terus kalau misalnya dengan kamu main game, besok bisa dapat hasil yang bagus nggak? Benar. Memang Misalkan akhirnya dia jawab enggak. Nah, berarti kamu tahu kan kamu harus apa sekarang? Berarti kamu harus main game. Nanti main gamenya bisa nanti lagi ketika memang ulangannya sudah selesai. Enak nggak sih? Clear nggak sih? clear saat ini. Karena belum nemu situasi yang nyata ya. Karena gue pernah dapat dengar dari teman gue tuh nggak gampang cuy gitu kan. Anak gue tuh suka kadang-kadang suka gitu. Ada teman gue yang ngomong anak gue tuh sukanya ngeyel, dibilangin lu mau pakai ajak diskusi ada berantem. Oke, memang parenting nggak gampang. But starting pointnya lu bisa mulai dari situ. Maksudnya hal itu aja bakal nemu berbagai kendala. Apalagi lu nggak ngelakuin itu. Benar. Ya memang itu kultur sih. Dan balik dari mungkin dari awalnya belum tercipta kultur itu gitu loh. Sehingga ketika untuk memulai begitu agak sulit. Oke. Sip, berarti nggak masalah ya kita main game. Buat gua nggak masalah. Nggak masalah banget. Oke. Asal gitu ya, harus ada asalnya gitu kan. Ya asal tahu porsinya. Gitu. Kapan kita harus main game, kapan kita harus memprioritaskan sesuatu, dan yang pasti jangan sampai game itu menjadi dunia utama kita. Bener. Yang padahal jangan terbalik. Yang padahal game itu diciptakan ya untuk nyari fun aja sebenarnya gitu. Oke, kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang game. Udah berapa lama nih kita ngobrol? 38 menit. Masih sedikit. Biasanya kita 1 jam ya. 1 jam ya. Nah, kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang game, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Kita juga sempat share tentang game-game yang kita sedang mainkan gitu, yang artinya kita sama-sama relate nih dengan game itu sendiri. Oke, kalau begitu untuk sesi kali ini ya, untuk episode kali ini kita cukupkan aja. Dan ini kali ya, kita mau info sedikit. Oh ya. Nah, kita ada info bahwa kita sudah akan di episode ini adalah episode terakhir ya. Episode terakhir. Kok gue menangis ya. Di episode terakhir di season 1. Jadi season 1 akan kita cukupkan di 8 episode saja. Mengapa sih? Kenapa sih harus ganti season? Lu berasa kayak nonton Netflix. Ada season-seasonan. Enggak sih, lebih ke ini.
lebih ke gua dan lu juga pastinya pengen upgrade nih Iya, gitu. Pengen nge-refresh lagi apa ya untuk di season 2 tuh supaya lebih baik gitu. Betul banget. Nah, khawatirnya kalau misalkan ini tetap dilanjutin nggak kelihatan bedanya. Lanjut nih misalkan nanti di episode 9. Misalkan kita mau upgrade dari segi tools dan lain-lain. Ya udah nggak akan begitu kelihatan bedanya, tapi ketika kita kasih penjedaan sedikit langsung masuk ke season baru, wah berarti ini bakal ada new improvement nih. Iya, Gitu. betul. Nah, itu Dia dia. minimal lu ada improvement lah, rambut lu dipotong agak lebih rapi gini. Walaupun nggak kelihatan. Benar. Gitu. Jadi ini adalah episode terakhir di season 1. Kita di kemudian hari akan mulai ke season 2. Iya. So, terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kami Betul. dari awal episode 1 yang nggak jelas itu. Yang ngomongin teknologi, benar-benar teknologi. Kemudian sampai di episode ke-8 ini yang ngomongin tentang game dan dampak negatif positifnya. Sebenarnya gue nggak nyangka sih kita udah sampai sejauh ini. Yang dari awalnya cuma iseng ya. Iya, kita iseng, memang iseng gitu. Awalnya ya, awalnya kita memang iseng. Kita cuman berniat untuk ya improve aja gitu. Kita punya potensi yang bisa kita kembangkan. Dan kita juga kebetulan memang suka ngobrol kan. Jadi daripada obrolan kita terbuang sia-sia, Betul. waktunya nggak bisa kita apa ya capture gitu. Kalau misalnya Betul. gambar itu bisa kita capture, ya udahlah akhirnya kita coba buat podcast sampai akhirnya obrolan-obrolan kita yang memang punya value gitu bisa kita sebarkan juga ke orang lain. Ya mohon maaf juga ya kalau misalnya di pembahasan kita suka aneh-aneh gitu. Dan Kata-kata gue yang keliru atau misalnya ya gitulah hal-hal yang tidak sepatutnya dipublikasikan gitu ya. Kita minta maaf juga. Atau misalkan ada informasi dari sepanjang season 1 ini yang belum tentu valid kebenarannya, kita mohon maaf juga. Aduh, gua sampai kenyang. Lebih batuk. Nah, mohon maaf gitu kalau misalkan ada kita sih bukan berjanji sih tapi lebih ke berkomitmen untuk di season selanjutnya kita mau untuk bisa lebih baik lagi. Betul. Gitu. Doakan kami dan terus dengerin podcast Ngotak di season selanjutnya. Ya jangan lupa lo ya follow iya, Instagram kita gitu ya @podcast.ngotak. Nah di situ kalian bisa banget komen-komen atau DM kita, kasih masukan lah gitu kan. Betul. Kita perlu banget insight dari teman-teman juga gitu kan. Yang pertama pasti karena jelas kedepannya di season kedua mungkin teman-teman punya topik bahasan yang mungkin menarik untuk kita bahas. Nanti pasti akan kita coba angkat ke podcast ini. Atau memang teman-teman ngerasain dampaknya nih dari ngedengerin obrolan kita. Iya. Gitu kan. Setelah ngobrolin episode ini, saya lagi jadi tergerak untuk nggak banyak-banyak main game. Wah itu kan kita seneng banget tuh. Kebalik kali, malah kepengen main game. Ya semoga sih nggak kayak gitu ya. Jadi maksudnya lebih sadar diri lah kalau main game itu ya nggak perlu banyak-banyak lah. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu kita akhiri saja sampai detik ini. Kita pamit. Kita pamit undur diri ya.